Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini adalah hari Minggu Prapaskah pertama. Kita sudah memulai masa Prapaskah yang juga dikenal sebagai masa retret agung ini pada hari Rabu Abu yang lalu. Mendengar istilah retret agung, pikiran saya langsung tertuju pada buku latihan rohani yang ditulis Santo Ignatius Loyola pada abad ke-16, hampir 500 tahun yang lalu. Buku latihan rohani ini adalah buku bimbingan retret 30 hari yang dinamikanya mirip dengan perjalanan rohani kita umat Katolik sepanjang masa Prapaskah ini. Oleh karena itu, homili saya sepanjang masa Prapaskah ini akan mengacu juga pada buku ini, selain pada panduan bahan pendalaman iman masa Prapaskah Keuskupan Surabaya yang bertema dipersatukan Kristus dalam persekutuan yang dihidupi oleh Ekaristi. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan retret dalam bahasa Santo Ignatius, latihan rohani. Catatan pendahuluan latihan rohani nomor 1 menyebut demikian. Yang dimaksud dengan kata latihan rohani ialah setiap cara memeriksa batin, meditasi, kontemplasi, doa lisan dan batin, serta kegiatan rohani lainnya yang akan dikatakan kemudian. Sebagaimana gerak jalan, jarak dekat atau jarak jauh, dan lari-lari disebut latihan jasmani, begitu pula dinamakan latihan rohani setiap cara mempersiapkan jiwa dan menyediakan hati untuk melepaskan diri dari segala rasa lekat tak teratur, dan selepasnya dari itu lalu mencari dan menemukan kehendak Allah dalam hidup nyata guna keselamatan jiwa kita. Kita akan mendalami 3 hal saja dari pengertian retret agung atau latihan rohani ini. Yang pertama, latihan rohani disandingkan dengan latihan jasmani. Sebagaimana latihan jasmani, begitu pula latihan rohani. Apanya yang sama? Jelas, sama-sama latihan. Apa ciri latihan? Benar lagi, berulang-ulang dan teratur. Kalau hanya 1 kali, 2 kali, yang pertama 10 menit, yang kedua 30 detik, bukan menit, itu bukan latihan, itu cuma icip-icip. Saya berolahraga jalan sehat, brisk walking, 30 sampai 40 menit setiap pagi, kecuali saya punya jadwal misa jam 6 pagi. Tidak perlu melihat perubahan fisik yang memang terlihat. Berat badan saya susut 12 kilo. Tetapi melakukannya saja dengan berulang-ulang dan teratur, itu saja sudah mengubah hidup saya, termasuk cara pandang terhadap hidup itu sendiri. Ini baru latihan jasmani. Bagaimana dengan latihan rohani, pemeriksaan batin, doa lisan dan doa hening, meditasi atau kontemplasi yang dilakukan dengan keteraturan dan terus-menerus? Memang orang dapat menyanggah dengan mengatakan Romo rutinitas membosankan dan membuat orang menjadi mekanistis saja seperti robot. Akan tetapi menurut saya sanggahan seperti ini dalih belaka. Sebab pada praktiknya dibutuhkan kesadaran dan kesungguhan. Orang harus sungguh sadar dan sadar sungguh untuk dapat membentuk kebiasaan, keteraturan, dan kontinuitas. Dan pada gilirannya, kebiasaan, keteraturan, dan kontinuitas ini akan membangun dan memperdalam intensitas kesadaran dan kesungguhan kita. Coba saja, lakukan saja.
Kisah yang diceritakan oleh Anthony de Mello dalam buku Sadhana, suatu buku latihan doa batin, mungkin dapat memberi inspirasi. Saya masih ingat jelas akan seorang pemuda yang rupanya tidak mencapai apa-apa dengan latihan ini. Latihan doa hening, menyadari pernafasan, mendengarkan suara, dan semacamnya. Ia hanya merasa frustrasi, duduk tidak bergerak dan hanya menghadapi kekosongan. Meskipun ia harus mengakui bahwa menggunakan pikiran secara lain dalam doa, ia tidak dapat juga. Selama waktu ia menjalani latihan ini, ia hanya bergulat dengan pikiran menyasar dan biasanya tidak berhasil. Maka ia mendesak supaya ia diberi sesuatu yang lebih dapat memberi kepuasan sesuai dengan usaha dan waktu yang diberikannya. Tetapi untunglah ia bertahan dalam latihan yang tampaknya mengecewakan ini. Dan sesudah 6 bulan, ia datang memberitahukan kepada saya bahwa ia mengambil manfaat banyak sekali dari latihan ini. Latihan menyadari pernafasan, menyadari tubuh, mendengarkan suara, dan semacamnya. Lebih besar kegunaannya daripada apa yang diperoleh sebelumnya dari doa-doa meditasi, ilham, dan niat-niatnya. Apa yang terjadi? Yang jelas, ia menemukan ketenangan dan damai dalam latihan-latihan ini. Pikiran tetap menyasar, tidak berkurang. Latihan tetap menimbulkan frustrasi seperti sebelumnya. Latihannya tidak berubah, yang berubah hidupnya. Usaha tekun dengan susah payah, terus bergulat dengan pikiran nyasar, dilakukan hari demi hari untuk mencoba-coba hal yang tampaknya kekosongan hampa. Usaha menjinakkan pikiran dan mencapai sekedar keheningan dengan konsentrasi pada perasaan tubuh, pernafasan, atau suara, memberikan kekuatan baru dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kekuatan ini cukup besar, sehingga kenyataannya dalam hidup tidak dapat disangsikan lagi. Yang kedua, latihan rohani yang berciri teratur dan kontinu mengandaikan kita menyediakan waktu untuk latihan rohani ini, mendedikasikan dan mempersembahkan waktu-waktu tertentu untuk latihan rohani. Pada pokok ini kita menyentuh topik pertama bahan pendalaman iman masa Prapaskah Keuskupan Surabaya, hari Minggu adalah hari Tuhan. Memang syair lagu sekolah minggu mengatakan semua hari-harinya Tuhan. Dan kita sungguh mengamini bahwa Tuhan hadir menyertai kita setiap saat, setiap hari. Tetapi dari pihak kita yang masih hidup di dunia ini dengan segala urusannya yang ruwet, kitalah yang membutuhkan waktu khusus itu yang kita dedikasikan, kita persembahkan untuk bertemu personal, namun tetap dalam komunitas umat beriman dengan Tuhan yang mengkomunikasikan, memberikan dirinya kepada kita. Waktu khusus itulah perayaan Ekaristi hari Minggu. Tony de Mello dalam buku yang sama menyatakan bahwa latihan rohani lebih bermanfaat dalam kelompok juga kalau pesertanya tidak saling mengenal satu sama lain. Sebab kendati pun tidak saling mengenal satu sama lain, doa yang dipahami bersama, perayaan iman yang sama, itulah yang menyatukan semua. Jika perayaan Ekaristi menyatukan dan menguatkan rohani orang-orang yang mungkin tidak saling mengenal satu sama lain, betapa lebih besar manfaatnya jika dirayakan bersama dalam keluarga, dalam komunitas-komunitas beriman yang kecil, komunitas lingkungan, komunitas biara, komunitas-komunitas di mana
setiap anggotanya saling mengenal dan saling terikat satu sama lain. Yang terakhir, tujuan latihan rohani atau retret agung adalah mempersiapkan jiwa dan menyediakan hati untuk melepaskan diri dari segala rasa lekat tak teratur, dan selepasnya dari itu lalu mencari dan menemukan kehendak Allah dalam hidup nyata guna keselamatan jiwa kita. Bacaan Injil hari ini memberikan inspirasi bagi kita seperti apa rasa lekat tak teratur yang harus pertama-tama dikenali dan kemudian dilepaskan agar kita dapat menemukan kehendak Allah guna keselamatan jiwa kita. Iblis, roh jahat, musuh keselamatan jiwa kita, memang paham benar hal-hal yang dapat merugikan keselamatan jiwa kita. Hal-hal itu dapat digolongkan dalam 3 kelompok. Kenikmatan jasmani dinyatakan dalam rupa roti, kemuliaan duniawi, misalnya kekuasaan, pengaruh, kehormatan, yang membawa kepada yang ketiga, keangkuhan manusiawi, menganggap diri setara dengan Allah, malahan menganggap bahwa Allah tidak boleh ada, supaya aku ada, eksis, berarti. 3 hal ini, kenikmatan jasmani, kemuliaan duniawi, keangkuhan manusiawi, dapat menjadi musuh keselamatan jiwa kita. Wah, berat sekali ternyata keselamatan itu ya Romo. Apakah memang tidak boleh wisata kuliner? Kan itu kenikmatan jasmani. Apakah tidak boleh running for mayor, for governor, to be a representatives, menjadi anggota DPR, or even for president? Kan itu kekuasaan duniawi. Apakah tidak boleh berprestasi, menganggap diri baik dan berjasa jika memang berjasa? Kan itu keangkuhan manusiawi. Tentu saja boleh berwisata kuliner, apalagi kalau mengajak saya, asal tahu batas dan tahu memilih yang sehat. Dalam bahasa rohani disebut ugahari, tahu batas. Tentu saja tidak dilarang menduduki jabatan publik atau menjadi fungsionaris, asal tahu dan sadar bahwa tugas atau kekuasaan itu adalah mandat, artinya kepercayaan, jalan pengabdian dan pelayanan. Dan tetap harus berprestasi, menghasilkan sesuatu yang baik dengan kesadaran bahwa prestasi bukanlah tujuan pada dirinya. Tujuannya adalah kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Berprestasi dengan rendah hati dan penuh rasa tobat. Disinilah letak perlu dan pentingnya latihan rohani yang teratur dan terus-menerus, menjadikan kita peka terhadap gerak-gerak batin ini dan memampukan kita memilih dan mengarahkan diri pada yang dikehendaki Allah. Ugahari sebagai lawan dari kenikmatan jasmani, pengabdian dan pelayanan sebagai lawan dari kekuasaan duniawi, dan kerendahan hati serta sikap tobat sebagai lawan untuk keangkuhan manusiawi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani retret agung masa Prapaskah ini dengan menyeru bersama pemazmur, dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan, Engkaulah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Serta meresapkan dalam-dalam, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dan kepada setiap pribadi
setiap dari kita. Tuhan bersabda, sungguh hatimu melekat kepadaku, maka aku akan meluputkanmu, aku akan membentengimu, sebab engkau mengenal aku. Amin.